Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan apa kabar semua? Balik lagi di channel gua Reski Fajriansyah. Di video kali ini kita kembali akan membahas perkembangan keikutsertaan timnas Iran di Piala Dunia 2026 guys ya. Karena masih banyak channel-channel yang memberikan informasi-informasi bias dan sesat ya mengaitkan timnas kita ke playoff Piala Dunia. Seperti terlihat pada komentar yang sekarang nih guys ya bermunculan. Jadi channel-channel yang menyebarkan narasi timnas akan ikut playoff untuk menggantikan posisi Iran di Piala Dunia itu banyak membuat kebingungan di antara para pecinta timnas Indonesia. Bagaimana update terbarunya? Yuk mari kita bahas secara lengkap. Jadi guys, update terbarunya ya, ketegangan antara Iran dan Amerika itu masih terjadi guys ya. Dan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Piala Dunia edisi 2026 kali ini. Dan yang paling gila guys ya, ada usulan dari salah satu utusan khusus Amerika Serikat ya, agar Italia itu menggantikan Iran. Langsung ditolak tegas dong oleh FIFA dan PSSI-nya Italia ya. Kabar resmi terbaru dari pihak Iran melalui juru bicaranya ya, dengan tegas sudah menyatakan bahwa timnas mereka itu sedang mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Dunia 2026. Dan tinggal menunggu keputusan aja nih dari Dewan Keamanan Nasionalnya mereka, apakah diizinkan berangkat atau tidak. Karena kaitannya memang masalah keamanan para pemain nih dan ofisialnya tentu saja. Pernyataan jubir Iran ini tentu bukan basa-basi ya guys ya, karena pernyataan yang sama juga dikemukakan sama Menteri Olahraganya Iran. Dia juga menyampaikan kesiapan penuh tim untuk terbang ke Amerika Serikat. Tentu saja dengan izin dari Dewan Keamanan Nasional Iran ya. PSSI Iran dan staf kepelatihan timnas Iran juga menyusun rencana persiapan matang guys. Mereka bahkan tetap menggelar laga uji coba melawan Nigeria dan Costa Rica ya di Turki kemarin. FIFA juga ikut membantu dengan mencarikan tempat pemusatan latihan di luar negeri bagi timnas Iran, karena memang situasi dalam negeri mereka itu masih terus dihujani rudal ya guys ya. Itu dari sisi Iran ya guys. Nah, masalah terbesarnya itu sebenarnya bukan di Irannya, tapi di Amerika Serikatnya nih. Karena sampai saat ini pihak Amerika Serikat itu mengizinkan tapi tidak berani memberikan jaminan keamanan untuk tim Iran. Karena yang terpenting dalam suatu event olahraga internasional itu adalah keamanan para atletnya guys ya. Kalau nanti tetap berangkat ke Amerika dan tim Iran ini akhirnya kenapa-napa ya, mau mereka nggak bisa bertanggung jawab, mereka nggak akan tanggung jawab guys. Ngeri ya. Presiden Donald Trump bersama Menteri Luar Negerinya itu Marco Rubio tidak bisa menjamin keselamatan ya bagi timnas Iran. Ya, Marco Rubio sendiri itu sudah menegaskan Amerika Serikat tidak pernah melarang Iran tampil secara resmi. Tapi masalahnya adalah personel yang mereka bawa. Presiden Trump juga sempat mengkhawatirkan keselamatan tim Iran jika mereka datang. Wah, ngeri nih guys ya, ngeri. Artinya keselamatan tim Iran itu tidak bisa dijamin, sama presidennya pun tidak bisa menjamin keselamatannya guys ya. Artinya mereka setiap saat itu, artinya gini guys, lu bayangin lu ada di negeri orang, tiap saat itu moncong senapan mengarah ke kepala lu ya, tinggal narik pelatuk doang nih ya. Artinya presiden Amerika itu tidak bisa memberikan perlindungan atau jaminan keselamatan guys ya. Jaminan keselamatan dari siapa ya? Dari mana aja ya ancaman yang ada ya? Dari tentaranya dia kah atau dari milisi-milisi di Amerika sana ya, kita nggak ngerti ya. Pokoknya secara garis besar pemerintah Amerika tidak memberikan jaminan keselamatan kepada timnas Iran. Nah, selain itu juga mereka memasang syarat yang sangat-sangat tegas ya. Ada 3 syarat yang diajukan Amerika Serikat ke Iran. Ingat guys, ini bukan soal urusan visa aja nih. Ini soal keamanan nasional Amerika Serikat, dan bagi Iran soal keamanan atletnya mereka ya. Pertama nih, atlet sepak bola Iran itu diizinkan masuk dan bertanding. Tidak ada larangan untuk pemain. Ingat ya, yang digaris bawahi adalah pemain. Nah, yang kedua, individu yang terkait dengan korps IRGC atau tentaranya Iran itu dilarang keras untuk masuk. Siapa saja yang punya afiliasi dengan IRGC, apapun jabatannya, apapun hubungannya ya, mau hubungan keluarga, tidak boleh
menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Nah, yang ketiga nih, AS juga memperingatkan Iran jangan coba-coba menyamarkan personel keamanannya atau tentaranya atau intelijennya ya sebagai staf pendukung palsu di ofisialnya Iran, yang misalnya berpura-pura jadi jurnalisnya atau asisten pelatih atau tim medisnya ya guys ya. Nah, coba lu bayangkan ya syaratnya itu guys ya. Berat banget ya. Ya bisa aja Amerika Serikat membuat berita seolah-olah oh pelatihnya ini ada hubungan sama IRGC nih, atau wakil pelatihnya atau pelatih fisiknya atau apanya atau pemainnya sekalipun ya kan. Iya itu kan sama aja guys ya. Sama aja kayak apa ya? Ya sama aja kayak lu mau melumpuhkan tim orang ya, tidak dengan teknis tapi non teknis ya, dari faktor non teknis guys. Ingat nggak waktu kita dikerjain AFC ya, putaran keempat yang katanya akan dilaksanakan di tempat netral, taunya dilaksanakan di Arab Saudi dan Qatar ya kan. Nah, contohnya seperti itu guys ya, melumpuhkan tim lawan dengan faktor-faktor non teknis ya, contohnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih biar nggak terlalu panjang nih guys ya. Presiden FIFA Gianni Infantino juga sudah bertemu langsung nih dengan para pemain Irak di Turki tanggal 31 Maret kemarin ya. Infantino sih mengatakan menjamin jadwal Piala Dunia tetap berjalan dan Iran akan bermain sesuai jadwal. Tapi sekali lagi guys, sekali lagi ditekankan, tidak ada yang mau jamin keselamatan dan keamanan para pemain Iran ini ya. Ya nggak make sense banget lah negara lu berperang guys ya. Contoh aja deh di ASEAN ya kan, ASEAN konflik antara Thailand dengan Kamboja. Kamboja sampai mundur loh satu kontingen itu di SEA Games kemarin guys. Mundur, dia mundur, nggak jadi, bukan nggak jadi ikut, sudah mengirimkan kontingennya, ditarik lagi pulang semuanya. Kenapa? Faktor keselamatan guys ya. Faktor keselamatan. Ya pokoknya kalian pikirkan sendiri ya bahayanya ya kalau umpama rakyat penting kita ada di negara orang yang kita lagi berseteru nih sama negara itu, bisa dijadikan bahan bahan pertukaran atau apa gitu kan, yang ngeri juga guys ya. Nah, bagian paling gila dari keseluruhan cerita itu nih guys ya, muncul sebuah usulan lagi nih yang membuat seluruh dunia gentar ya bang. Seluruh dunia tuh gempar ya guys ya. Paolo Zampolini, utusan khusus Presiden Trump, dia ini orang Italia juga ya guys ya, itu mengusulkan agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. Usulan ini langsung disampaikan guys ke Presiden FIFA mengatasnamakan Amerika Serikat ya. Gila kan ya, gila ya. Zampolini ini alasannya karena Iran itu dianggap berbahaya ya, lebih baik Italia yang notabene juara Eropa itu mengambil alih tempat mereka. Tapi usulan ini langsung ditolak mentah-mentah guys. Tentu ya ditolak mentah-mentah oleh FIFA ya, oleh PSSI-nya Italia juga, FIGC ya. Ditolak guys. Bahkan Menteri Olahraga Italia bilang ya, ini tuh ide yang tidak mungkin dan tidak pantas, kita garis bawahi tidak pantas ya. Kelolosan itu harus ditentukan di lapangan, bukan melalui intervensi politik. Nah ini baru menteri benar nih guys ya. Presiden Komite Olimpiade Italia juga bilang nih, kalau dirinya itu tersinggung dengan usulan yang dilontarkan oleh Zampolini tersebut ya, meskipun Zampolini ini orang Italia dan bermaksud membela Italia ya. Bahkan Marco Rubio, menterinya Trump ya, akhirnya juga turun tangan nih mengklarifikasi guys. Katanya usulan Zampolini itu tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah AS. Padahal kalau kita pikir nalar ya, ini Zampolini ini kan langsung diarahkan oleh Trump ya. Masa ia tidak ada campur tangannya pemerintah AS ya kan? Nggak mungkin lah Zampolini pede banget mau ngelawan Presiden Amerika Serikat, mau hilang dia ya kan. Ada lagi guys kejadian yang karena berita tentang Zampolini ini ya. Di Seattle itu salah satu kota penyelenggara Piala Dunia ya, di mana nanti pertandingan kedua apa ketiga Iran itu dilaksanakan di situ ya. Panitia penyambut peserta itu yang menampilkan, biasanya kan kalau di bandara atau di daerah mana itu di jalan-jalan itu dia menampilkan bendera-bendera peserta Piala Dunia tuh guys ya.
Yang ditampilkan justru bendera Italia dan bendera Iran itu justru tidak ada guys ya. Dengan PD-nya ya di Seattle. Bendera Irannya malah nggak ada guys ya. Ya banyak fans yang berspekulasi nih bahwa pihak penyelenggara ini mungkin terlalu cepat memasang bendera Italia karena menganggap ya usulannya Zampolini ini akan disetujui oleh FIFA karena intervensi dari Presiden Trump juga ya kan. Padahal FIGC sendiri PSSI-nya Italia sudah bilang berulang kali guys menolak gagasan ini menjadi pengganti Iran ya, tapi panitia di Seattle itu sepertinya tulalit memang guys dan bingung sendiri jadinya ya. So jadi semua cerita panjang saya ini kesimpulannya apa guys? Pertama, Iran dipastikan akan tetap bermain di Piala Dunia 2026, tinggal menunggu keputusan dari Dewan Keamanan mereka dan jaminan keamanan, jaminan keselamatan dari Amerika Serikat. Kecuali ada kejadian luar biasa nih guys. FIFA sudah memberikan jaminan kalau Iran tetap jadi peserta. Ya guys ya, tapi tinggal nunggu lagi nih bagaimana AS dan Dewan Keamanan di Iran itu sendiri. Yang kedua itu syaratnya sangat ketat nih dari Menteri Luar Negerinya Amerika, dari pemerintah Amerika sendiri ya. Yang paling berat itu ya itu tidak boleh ada satupun personel timnas Iran yang terkait dengan tentara Iran dalam rombongan ya. Ini menjadi tanggung jawab nih buat timnas Iran nih. Ya kita nggak tahu lah pemain ini mungkin ada keluarganya sebagai tentara atau apa ya kan. Ya kalau umpama pelatihnya ada keluarganya atau ada ponakannya jadi tentara ya nggak bisa ikut pelatihnya. Apa enaknya main bola kayak gitu ya kan. Nah yang ketiga itu usulan Italia adalah omong kosong diplomatik tuh guys ya, tidak pernah terjadi ya. Jadi Zampolini yang mengatasnamakan pemerintah Amerika Serikat itu cuma omong kosong ya. Bahkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu Rubio ya sudah mengklarifikasi bahwa itu bukan sikap resminya Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu ya. Italia juga sudah menolak tegas ya usulan itu guys ya, karena ya bikin malu lah, masa Italia harus lolos lewat cara seperti itu ya kan. Italia ini negara dengan kultur sepak bola besar, kalau nggak lolos di kualifikasi ya sudah kita harus legowo gitu kan. Nah yang keempat, insiden bendera di Seattle ini menunjukkan bahwa kekacauan informasi yang timbul ya sudah memberikan kebingungan di tingkat lokal bahkan sampai ke Indonesia juga guys ya, karena di Indonesia juga banyak nih yang bingung termasuk komentar tadi ya. Panitia harus segera melakukan perbaikan ya terhadap bendera ini, karena sampai konten ini saya buat laporan terakhir itu memang belum ada perubahan di bendera di Seattle sana. Silahkan dicari beritanya, nanti ada banyak di Google ya. Kalau di YouTube sih belum ada, nggak ada yang videokan ya. Oke, itu dia guys ya kabar terbaru tentang dramanya keikutsertaan Iran nih di Piala Dunia 2026, sampai kita sebagai fans timnas juga terpecah belah, banyak yang bingung ya. Nah pertanyaannya untuk kalian nih guys ya, apakah Iran sebaiknya tetap datang dengan tidak dijamin keamanannya ya, atau lebih baik mundur demi keselamatan guys ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan berita-berita timnas dan berita sepak bola Indonesia dengan informasi valid dan dari sumber yang bisa kita percaya, jangan lupa follow nih atau subscribe nih channel ini guys ya. Tekan tombol loncengnya juga biar setiap ada video terbaru kalian langsung tahu ya. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini guys. Semoga kalian suka dengan informasinya ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.